Kebersihan itu sebagian daripada iman. Dan mari kita sukseskan program Pak Wali Kota untuk Palu Adipura Kencana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat podcast Beta Carita Palu. Selamat sore dan selamat kembali lagi di podcast edisi berikutnya. Sore hari ini luar biasa ya, karena saya kedatangan Pak Lurah Besusu Tengah. Ya. Apa kabar ini Pak? Kabar baik Pak. Aduh, ini di tengah kesibukannya beliau membela-bela menyempatkan waktu untuk hadir di ruangan podcast Beta Carita Palu. Ini Lurah Besusu Tengah, kalau tidak salah dengan nama Hardi Ekayanto Tesar Esos MAP. MAP. Ya, benar agak sekali. susah, agak panjang Pak. Agak panjang. Kita akan berbincang santai dengan Pak Lurah terkait dengan program-program daripada Lurah yang di bawah naungan beliau. Ya. Sebelumnya kita akan membahas terkait dengan program kerja ini Pak, ya kan? Kalau boleh tahu nih Pak, Besusu Tengah, Iya. itu daerah kecamatan Palu Selatan. Palu Timur. Palu Timur. Palu Timur. Kecamatan Palu Timur. Kelurahan Besusu Tengah ini di bawah wilayah Kecamatan Palu Timur. Kecamatan Palu Timur. Dan berapa RT di situ Pak? RT di situ ada 14 dengan dinaungi 3 RW. 3 RW. 3 RW, ya. Lumayan luas loh Pak. Ya lumayan luas. Luas itu kurang lebih 2,26 km. Aduh. Dan itu tidak gampang Pak ya. Pastinya. Sahabat podcast, kita akan membahas terkait dengan program kerja yang sekarang lagi digadang-gadangkan Pak, Ya. oleh pemerintah Kota Palu itu sendiri melalui Pak Wali Kota Ya. terkait kebersihan. Ya, kebersihan Kota Palu. Ya, kebersihan Kota Palu. Bagaimana Pak Lurah bersama dengan staf Ya. Lurah untuk bagaimana tetap menjaga daripada program tersebut supaya berjalan terus Pak. Kalau untuk program kami di Kelurahan Besusu Tengah ini, Ya. untuk teknisnya ini kami membuat jadwal per masing-masing staf ataupun pejabat yang ada di Kelurahan Besusu Tengah untuk mengkoordinir satu wilayah, misalnya dari 14 RT kita bagi. Iya. Untuk bahu-membahu dengan RT menjaga kebersihan di Bestens. Dengan juga melakukan tiap hari itu kita turun, selain melakukan penagihan retribusi sampah, kami juga mengedukasi warga. Iya. Khususnya warga ataupun pelaku usaha di situ kita kita edukasi. Kita edukasi biar mereka bisa menjaga lingkungan mereka. Iya. Susah enggak Pak Lurah terkait dengan edukasi kepada masyarakat? Karena kadang-kala ini bicara masyarakat, ada masyarakat yang sedikit bandel ini Pak. Iya. Kalau dibilang susah, Gampang. ada susahnya ada gampangnya. Iya. Tergantung karakter masing-masing warga. Cuman yang terus kami lakukan sesuai dengan instruksi Wali Kota Palu, kami tidak henti-henti Pak, turun untuk mengedukasi, khususnya mengajak mereka bertanggung jawab dengan lingkungan mereka. Pak Lurah ya, terkait dengan masalah kebersihan, karena untuk menjaga sesuatu hal yang diperoleh itu kan tidak gampang. Betul. Apalagi Kota Palu ini perdana mendapatkan penghargaan sebagai kota dengan kebersihan terbaik ya. Betul Pak. Itu Piala Adipura dibawa ke pemimpinan Pak Hadianto Rashid, Pak Wali Kota, iya. Palu. Selain daripada kebersihan ini Pak, Iya. adakah program inovasi tersendiri? Kalau program inovasi di Besteng ini lagi kami gulirkan ini Pak, ada namanya program Sapa Warga. Sapa Warga itu seperti apa nih Pak? Program Sapa Warga ini program sebenarnya isi dari program itu juga sama, terkait dengan edukasi warga, kemudian penagihan retribusi sampah. Cuman Sapa Warga ini kita lakukan malam. Malam? Iya. Kenapa harus malam? Karena mungkin kita ini kan aktivitas siang ini mungkin kita bisa cover Pak. Iya betul. Tapi kalau sudah malam ini kadang ada permasalahan-permasalahan di warga yang kami tidak bisa
kami tidak bisa mendengarkan, di malam hari kami turun kami bisa mendapatkan Iya, informasi itu. memang sih kadang-kala di malam hari itu kadang-kala pikiran agak lebih tenang, Pak. Lebih tenang lah. Terkait dengan cover ini, Pak. Iya. Berarti hal-hal yang dilakukan itu termasuk juga dengan laporan masyarakat juga, Pak. Iya. Jadi Sapa Warga itu silaturahmi rumah ibadah, penagihan retribusi sampah, dan PBB ke warga. Itu maksudnya kepanjangan. Jadi kami ini silaturahmi rumah ibadah ini, kami sholat maghrib bersama Satgas. Iya. Maghrib, kemudian sambil diskusi-diskusi dengan pegawai syara, imam dan lain-lain. Karena biasanya mereka-mereka itu yang di lingkungan itu yang bisa kita dapatkan informasi-informasi yang cepat. Kan? Cepat, iya. Dan faktanya memang sekarang itu kita perlu memang banyak edukasi, Pak ya, atau sering sharing dengan masyarakat supaya banyak hal-hal yang tidak kita ketahui itu bisa saling bertukar pikiran. Betul. Seberapa jauh program daripada Sapa Warga ini, Pak? Sapa Warga ini kami jalankan ini mulai Januari akhir kemarin. Jadi di 2026 kita coba buat di Januari akhir. Alhamdulillah sampai sekarang masih berjalan. Dan insya Allah akan selama saya mungkin di situ masih jalan itu program karena saya mendapatkan ada beberapa hal yang bisa terselesaikan juga di Sapa Warga itu, Pak. Ya, artinya di situ bukan cuma kepala Pak Lurah saja ya. Iya. Di situ ada beberapa dari Babinnya, ada Satgasnya, ada RW-nya, ada RT-nya, kita sama-sama sholat maghrib. Luar biasa. Iya. Dan ini mungkin program satu-satunya di Lurah Besusu Tengah. Mungkin mereka ada program sendiri, tapi ini kelurahan lain. Tapi kami Sapa Warga baru. Sapa Warga luar biasa untuk masyarakat Besusu Tengah. Iya. Ini kita lagi podcast dengan Pak Lurah daripada Besusu Tengah dengan program Sapa Warga ini, insya Allah, Pak. Iya. Ya, segala sesuatu yang mungkin tidak bisa Pak Lurah akomodir itu bisa terjalin dengan adanya program tersebut. Betul ini, Pak. sekali. Kita lanjut, Pak. Ini terkait dengan koperasi ini, Pak Lurah. Koperasi Merah Putih. KMP, Pak. KMP. KMP Kelurahan Besusu Tengah. Bagaimana KMP Besusu Tengah dari kacamata Pak Lurah? KMP ini, Pak, hadir sesuai dengan kemarin kan ada Inpres nomor 9 tahun 2025. Ya. Jadi dari Inpres itu kami bersama RT dan RW, lembaga-lembaga yang ada di masyarakat, kami rapat untuk terkait pembentukan. Alhamdulillah di 5 Mei 2025 kita sudah jalankan. Lebih ke ke pengurus. Kepengurusan. Pembentukan pengurus dan pengawas, kemudian mengurus legalitasnya. Legalitas kita urus. Setelah dari situ baru kami coba mencari apa kira-kira usaha yang kami mau buat di Koperasi Merah Putih. Ini kan usaha bersama ceritanya. Usaha bersama masyarakat. Jadi hasil rapat kemarin kita lebih ke 4 jenis usaha. Pertama sembako, Pak. Waduh, luar biasa. Sembako, kemudian kedua itu industri pengolahan sampah. Iya. Kemudian ketiga itu kita rencana mau mengatur parkiran di Besteng ini ada 140 pelaku usaha, Pak. Pelaku usaha makanan. Artinya tempat nongkrong paling banyak mungkin Besteng sekarang. Betul. Jadi kami bersama KMP melihat bahwa itu parkirannya kayaknya bisa kita kelola sendiri. Iya. Mungkin bisa kerjasama dengan pihak Disub. Tapi itu nanti, Pak. Artinya program nanti. Iya. Setelah mungkin gerai terbangun, kemudian ada penyertaan modal dari pemerintah pusat. Dan yang keempat itu usaha minuman kemasan, Pak. Minuman kekinian. Iya, minuman kemasan. Oh, aqua kemasan. Minuman air mineral. Air mineral. Kenapa air mineral? Karena saking banyaknya resto, kafe, warkop yang ada di Besteng. Betul. Jadi kebutuhan itu yang kita lihat, Pak. Peluang itu, kesempatan itu yang kita lihat. Ya. Ini sahabat-sahabat podcast ini saya tadi ini agak bingung sebenarnya ini ya. Pak Lurah ngomong terkait dengan Besteng ya. Iya. Jadi Besteng itu kepanjangan daripada Besusu Tengah, betul, Pak? Besusu Tengah. Ya, itu nama ciri khas daripada Besusu Tengah. Besteng, Pak. Besteng.
Ya, luar biasa. Lanjut, Pak. Kemudian dari pengurus, akhirnya kita untuk awal KMP ini kita berusaha di sembako dulu, usaha sembako yang kita coba fokuskan. Di dalam sembako ini kita kerjasama kemarin dengan ID Food. ID Food, Pak. Jadi sistemnya konsignasi. Iya. Barang kongsi. Dengan Bulog juga begitu. Setelah berputar sekian bulan, dan alhamdulillah kemarin kita sudah RAT, rapat anggota tahunan, anggota tahunan. Iya. Jadi setelah itu kami sudah punya modal, kami beli sudah dengan Bulog maupun ID Food selaku penyalur sembako. Iya. Logistik, Pak. Ya. Bagaimana tanggapan masyarakat, Pak Lurah, terkait dengan program-program daripada yang seperti Pak Lurah sebutkan tadi? Alhamdulillah, Pak, kami sudah bisa, maksudnya 300 anggota dari warga, baik itu warga maupun pelaku usaha, sudah masuk dalam anggota kami. Dan untuk yang terjadi sekarang ini, pembelian oleh warga ke gerai. Kami ada gerai di samping kantor sekarang. Ada gerai? Ada gerai yang kami buka, ada ruangan sedikit yang kami buka menjadikan gerai. Jadi kami sudah melayani 3 komoditi. Salah satunya beras, kemudian ada gula, dan minyak. Minyak kita. Dan itu sudah berjalan? Sudah berjalan dari bulan Mei kemarin, Pak. Bulan Mei tahun 2025? Iya, walaupun awalnya konsignasi. Iya, betul. Awalnya konsignasi, kemudian setelah itu kami membeli langsung. Luar biasa ini, Pak Lurah. Karena itu tidak gampang, Pak, untuk menjalankan itu semua. Artinya diperlukan kerjasama, kolaborasi dengan masyarakat, Pak. Kita kembali ke kebersihan, Pak. Selama menjalankan program kebersihan ini, Pak, bagaimana Bapak melihat daripada masyarakat Besusu Tengah dulu terkait kesadaran dengan sebuah arti kebersihan, Pak? Karena akses wilayahnya kan boleh ditahu nih, apa tadi, Besteng ya? Itu kan kafe banyak, tempat hiburan banyak, Pak. Otomatis untuk mengakomodir itu semua kan perlu adanya kesadaran ini, Pak. Bagaimana Pak Lurah melihat tersebut? Kalau melihat, kami melihat warga Besusu Tengah khususnya, ini Besteng ini, Pak, atau Besusu Tengah ini kan di dalamnya ada Bumi Nyur, Pak. Betul. Kita tahu bersama Bumi Nyur ini rumah dinas para pejabat-pejabat. Kemudian area perkantoran ada kantor gubernur. Sebenarnya dengan kultur kerja mereka, karena mereka aktivitas tinggi nih, Pak. Jadi otomatis kultur kesibukan ini, budaya kerja mereka kan tinggi. Jadi Sabtu Minggu itu, jadi memang harus menghayo-hayo sebenarnya. Tapi kalau saya lihat mereka punya kesadaran. Buktinya retribusi sampah kami yang berjalan 2025 kemarin tembus hampir 500 juta. Luar biasa. Iya. Jadi kalau kesadaran mereka ada, cuma memang tugas dan fungsi kami ini menghayo-hayo dengan RT RW, dengan seluruh staf untuk mengajak masyarakat, mengedukasi masyarakat. Artinya tidak sekedar itu saja, tetap mengingatkan dan mengingatkan. Selalu mengingatkan. Kadang-kala karena terlena, tiba-tiba nanti bisa stay di situ saja ini. Luar biasa ini Pak Lurah. Jadi teman-teman podcast terkait dengan kebersihan itu adalah hal yang sangat penting ya. Apalagi di Kota Palu, Pak. Kita lanjut nih, Pak. Apa pesan Pak Lurah kepada masyarakat Besteng ini, Pak, terkait pentingnya menjaga kebersihan lingkungan, Pak? Kalau bicara pesan, saya sampaikan kepada seluruh warga Besusu Tengah, mari kita menjaga lingkungan kita, mari menjaga lingkungan usaha kita, rumah kita, karena salah satu hadis mungkin ya, kebersihan itu sebagian daripada iman. Dan mari kita sukseskan program Pak Wali Kota untuk Palu Adipura Kencana. Luar biasa. Dan terakhir nih Pak, apa harapan Bapak untuk anak-anak generasi muda? Apalagi di kawasan Besteng ini luar biasa Pak ya, untuk anak-anak generasi muda terhadap membangun kesadaran sosial Pak, ekonomi di lingkungan Besteng itu sendiri Pak, secara khusus. Iya. Terkait dengan
pemuda-pemuda Besteng ini, kami lewat Karang Taruna sudah kembali mengundang mereka, mengajak mereka diskusi, dialog dan lain-lain. Kami ada program ini masih on proses, forum pemuda yang kami mau bangun untuk membangun kesadaran pemuda terkait dengan kebersihan, kemudian kebersihan sekaligus dengan juga Pak, tertibum, ketentraman dan ketertiban umum. Iya, apalagi kan terkait dengan jiwa-jiwa anak-anak muda ini kan sekarang ini betul-betul luar biasa ini Pak ya. Iya. Apalagi secara khusus di kawasan Bapak ini di Besteng ini. Saya kalau dengar Besusu Tengah ini agak Besusu Tengah ini anak-anak Besusu nih. Iya. Terkait dengan nama Besteng. Ya. Saya tadi sempat ada memberikan pertanyaan Besteng itu apa ya? Singkatan Besteng itu agak unik ini Pak. Kalau menggunakan nama Besteng itu punya arti sendiri mungkin Pak Lurah. Untuk Besteng ini sebenarnya singkatan dari Besusu Tengah. Ya. Kenapa kita sering mengucapkan Besteng? Ya. Biar lebih gampang, lebih singkat. Kemudian juga ada kata best di situ. Oh best, terbaik. Terbaik. Dan kami Besteng salah satu kelurahan terbaik di Besusu Tengah. Oh, kita fokus dalam menjaga ketentraman. Ya. Dalam menjaga ketentraman dan ketertiban masyarakat. Bagaimana peran Pak Lurah sendiri dalam memediasi atau menyelesaikan konflik yang terjadi antar warga ini? Terkait dengan proses mediasi ini yang sering kami lakukan di program Besusu Tengah ini, lebih mengedepankan ini komunikasi yang melibatkan seluruh perangkat. Karena kelurahan ini kan ada RT RW, kemudian ada Satgas Pancasila yang di situ ada Babin Kamtibmas, ada Babinsa, dari unsur TNI maupun Polri. Jadi kami biasa untuk proses mediasi itu biasa di kelurahan maupun misalnya ada yang di satu wilayah atau di satu wilayah kami. Jadi kami yang datang biar maksudnya prosesnya lebih cepat, karena biasanya kalau proses mediasi itu melibatkan banyak orang itu biasa kan saking sempitnya kantor ini takutnya mengganggu proses layanan administrasi. Jadi biasa kami mendatangi keluarga yang ada problem atau bermasalah. Kalau terkait pelayanan publik, Pak, bagaimana pelayanan publik itu sendiri di kantor Lurah Besusu Tengah? Untuk pelayanan publik, kami ini ada layanan berupa akses informasi langsung di grup warga, misalnya biar misalnya ada warganya yang ingin berurusan, ingin dilayani administrasinya, biasanya kami tektokannya lewat grup, tektokannya lewat grup atau japri, supaya misalnya kayak ada persyaratan-persyaratan administrasi yang harus mereka lengkapi, nah itu kita diskusikan di dalam. Jadi kan Pak Lurah dalam menjalankan semua program-program daripada Besusu Tengah itu sendiri kan itu kan tidak terbaik. Bagaimana pemerintah di tingkat kelurahan, tentu kan ada banyak tantangan ini Pak, dan tanggung jawab yang harus diemban. Bisa dijelaskan nih Pak, bagaimana Bapak selaku Lurah untuk menjalankan pelayanan administrasi Pak? Seperti surat menyurat dan pengelolaan data kependudukan ini Pak. Oh, kalau di Besusu Tengah ini Pak, terkait dengan data kependudukan, pelayanan administrasi dan lain-lain itu kami sesuaikan dengan SOP. Aturan. Iya, SOP pelayanan dan untuk pelayanan administrasi kependudukan khususnya di tiap kecamatan kan sudah ada ini, dia punya pelayanan langsungnya di setiap kecamatan kan. Jadi kami menerima dokumen atau berkas kependudukan, kemudian kami mengarahkan ke kecamatan untuk proses perekaman dan lain-lain. Oke Pak Lurah, sahabat podcast Beta Cerita Palu, tidak dirasa ini kita berbincang dengan Pak Lurah ini cukup panjang, dan tentu saja kalau mau membahas tentang program kerja daripada Lurah itu sendiri panjang Pak ya? Iya. Sangat panjang. Sangat banyak. Sangat panjang. Itu semua. Dan kita tentu saja
akan cerita dengan Pak Lurah ini nanti di episode-episode berikutnya nih, Pak. Siap. Satu closing nih Pak Lurah terkait dengan peran daripada Pak Lurah tersendiri terkait dengan bagaimana peran Lurah itu terhadap masyarakat yang ada di kawasan Bapak. Oke, terkait dengan peran lurah di wilayah kami, Ya. lebih ke kami ini kan sebenarnya tugas fungsinya ini lebih ke penyelenggara kegiatan pemerintahan juga. Betul, Pak. Kemudian dalam penyelenggaraan pemerintahan itu ada pengembangan administrasi, kemudian pembinaan ketentraman dan ketertiban, Ya. koordinasi antar lembaga, Ya. dan utamanya bagaimana melakukan pemberdayaan di masyarakat. Pemberdayaan. Iya. Tapi terlepas dari itu, sekali lagi kami sampaikan bahwa yang utama yang kami lakukan itu bagaimana melakukan berkali-kali melakukan edukasi. Ya. Edukasi terkait dengan kebersihan lingkungan yang utamanya sesuai dengan Wali Kota Palu. Ya. Ini jadi sahabat-sahabat podcast yang mendengarkan podcast hari ini bahwa tidak henti-hentinya Pak Lurah mengingatkan tentang sebuah arti kebersihan, Pak, ya. Betul sekali. Karena ini menjadikan program utama daripada pemerintah Kota Palu itu sendiri melalui kepemimpinan Pak Wali Kota Pak Hadianto Rashid. Iya. Terima kasih nih Pak Lurah Sama-sama. sudah berbincang santai di ruangan podcast Beta Carita Palu. Dan tentunya apa yang disampaikan hari ini semoga bermanfaat dan semoga menjadi inspirasi bagi masyarakat sekitar, secara khusus masyarakat Besteng ya Pak ya. Siap-siap. Ini kalau bicara Besteng ini, kata Besteng ini akan menjadi nama yang cukup unik ini Betul Pak, sekali. ke depannya ya. Insya Allah. Oke sahabat podcast, terima kasih telah mendengarkan kami bersama dengan Pak Lurah Besusu Tengah. Kita akan kembali di episode podcast berikutnya Pak ya. Siap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.